Tidak baik, ucap Qin Chen terkejut saat melihat ini. Zhuge Rulong ini terlalu tercela, jadi dia menatap Yu Qiansu dan yang lainnya. Ini benar-benar menakutkan dan geram di hatinya. Dengan tangan besar, warna kulit Ji Ruyu dan yang lainnya sedikit berubah, karena mereka menemukan bahwa tekanan pada tubuh mereka sangat meningkat, dan mereka terjebak oleh banyak sungai takdir, dan tubuh mereka tidak dapat bergerak. Qin Chen dan Ji Wuxu sangat marah, dan mereka berusaha dengan panik untuk menghentikan Zhuge Rulong, tetapi Zhuge Rulong adalah master dari yang terhormat. Bahkan jika mereka bisa melukai Zhuge Rulong, mereka ingin memberikan ancaman fatal bagi Zhuge Rulong. Ini sangat sulit, pihak lain dapat mengabaikannya sepenuhnya. Apakah kamu ingin Yu Qiansu dan yang lainnya dimasukkan ke dalam piring batu giok keberuntungan semesta? Pikir Qin Chen merasa menggigil di hatinya. Akibatnya, dunia kecilnya akan terekspos. Ketika saatnya tiba, pohon iblis 10.000 dunia tidak akan dapat mempertahankannya, karena dia harus berjuang keras. Hal yang paling disesalkan adalah bahwa meskipun Master Pedang Abadi adalah murid dari Paviliun Pedang Surgawi, tetapi di makam pedang ini, itu bukan lagi Paviliun Pedang Surgawi di masa lalu. Banyak pengalaman dari Master Pedang Abadi tidak berguna di sini dan tidak dapat memberikan banyak bantuan. Sepertinya aku hanya bisa bertarung. Hati Qin Chen tenggelam. Sekarang dia dalam posisi ini, tidak perlu menyembunyikannya lagi. Dia sangat kejam di dalam hatinya sehingga dia memutuskan untuk menempatkan Yu Qiansu dan yang lainnya ke cakram giok alam semesta, lalu melarikan diri dari sini. Adapun apakah dia bisa melarikan diri, dia tidak yakin. Qin Chen bergegas ke Yu Qiansu bertiga, mengabaikan badai takdir di sekitarnya, dan tubuhnya dibombardir dengan darah yang menetes, tepat ketika dia akan mengirimkan Ji Ruyu dan yang lainnya ke dalam cakram giok. Kakek, akhirnya kita melewati formasi pedang. Tempat ini benar-benar tempat yang diberkati. Kakakku bisa menggunakan ini untuk menembus puncak alam guru suci, dan bahkan menyentuh kekuatan yang mulia. Sebuah suara yang jelas bergema. Pada saat yang sama, tidak jauh dari situ, pintu emas kehampaan terbuka, dan 3 sosok keluar dari sana. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua, dan di belakangnya ada 2 gadis muda yang cantik. Segera setelah ketiganya muncul di antara dunia ini, atmosfer yang sangat menentukan menekan mereka. Beberapa orang datang ke sini satu demi satu sebelumnya, tetapi setiap orang yang memasuki tempat ini akan ditekan oleh cahaya takdir, dan ketakutan yang tak dapat dijelaskan. Namun, begitu ketiganya muncul, ketika takdir Zhuge Rulong menyapu dirinya, lelaki tua terkemuka itu mendengus dingin dan membanting tinjunya. Langit dan bumi meraung, dan cahaya takdir Zhuge Rulong diterbangkan oleh lawan, seperti guntur. Itu adalah yang mulia lainnya. Semua orang terkejut. Qin Chen dan yang lainnya bahkan menoleh dan melihat seorang gadis yang akrab, menatap Qin Chen dengan penuh semangat. "Guru," seru gadis itu, terbang menuju Qin Chen dengan penuh semangat. "Silan," gumam Qin Chen terkejut. Kenapa dia ada di sini? Tatapan Qin Chen tertuju pada wanita muda lain di samping Silan, dan pria tua yang memancarkan kekuatan bijak yang menakutkan. Hati Qin Chen tergerak. Mungkinkah? Melihat lelaki tua ini, wajah Zhuge Rulong tiba-tiba berubah. "Qingsu Guhua," katanya dengan mata menggigil, dan hatinya tenggelam, "itu buruk." "Hahaha, Zhuge seperti anjing tua yang panjang. Saya tidak berharap untuk melihat Anda segera. Anda menggertak beberapa junior di sini, dan Anda tidak takut ditertawakan habis-habisan," kata Qingsu Guhua, tetapi menatap Qin Chen dengan takjub. Apakah ini master yang dikatakan Qingsu Silan? Itu luar biasa. Dia bisa merasakan bahwa Qin Chen dan Zhuge Rulong telah bertarung untuk sementara waktu, dan mereka semua sangat berantakan, dengan bekas luka di tubuh mereka. Namun, di antara 5 orang Qin Chen, tidak ada yang terhormat. Tingkat kultivasi tertinggi hanya 2 yang terhormat setengah langkah, dan ada 3 lainnya, yang semuanya adalah master tahap selanjutnya. 5 orang seperti itu dapat bertarung dengan Zhuge Rulong, dan tampaknya pertempuran belum berakhir untuk waktu yang lama, yang membuat Qingsu Guhua terkejut. "Teman kecil, kamu seharusnya adalah masternya Qingsu Silan, Chen Qingkan. Saya Qingsu Guhua, leluhur keluarga Qingsu, terima kasih telah membantu saya di keluarga Qingsu," ucap Qingsu Guhua berkata dengan senyum tipis, tubuhnya bergerak,
dia pertama kali menghentikan King Susilan yang bersemangat, dan menerbangkannya ke saudara perempuannya King Susiyun, mentransmisikan suara, "Siyun, lihat dia, jangan terburu-buru dan menjauh." Pada saat yang sama, sosok King Suguhua bergoyang, berjalan menuju medan perang selangkah demi selangkah, menumbuhkan teratai selangkah demi selangkah, dan pola dewa yang teratur bermekaran di bawah kakinya, seperti teratai yang mekar. Wajah Zhuge-Rulong berubah, dan kekuatan takdir terputus dengan panik. Di tubuhnya, darah yang menakutkan menyembur keluar, dan nafas kehidupan berlalu. Dia benar-benar membakar hidupnya. Tiba-tiba, cahaya takdir yang tak berujung naik, melonjak dalam sekejap, dan dengan gila-gilaan melilit ke arah Qin Chen. Tubuh Qin Chen terbelah di tempat, dan darah beterbangan di atasnya, tetapi Qin Chen menghela nafas lega, karena Zhuge-Rulong beralih dari Jiruyu dan yang lainnya, malah menargetkan Qin Chen lagi, karena dia tahu bahwa jika dia tidak melakukannya untuk memanfaatkan Qin Chen sekarang, maka tidak akan ada kesempatan untuk mengambil Qin Chen lagi. Dia mengulurkan tangannya yang besar, badai energi yang mengerikan menyapu, telapak takdir memblokir segalanya, menutupi Qin Chen. "Apa?" ucap King Suguhua berseru, saat ini warnanya berubah. Zhuge-Rulong membakar hidupnya. Apakah orang ini gila? King Suguhua dan Zhuge-Rulong keduanya adalah orang kuat veteran bertahun-tahun yang lalu, dan mereka mengetahui status satu sama lain dengan sangat baik. Meskipun mereka terhormat dan berumur panjang, mereka telah memasuki masa pembusukan setelah bertahun-tahun tanpa akhir. Pada akhirnya, masa hidup tidak cukup lama. Setiap tetes esensi dan darah mereka, setiap masa hidup sangatlah penting. Jika mereka mengkonsumsi sedikit lebih banyak, mereka mungkin jatuh di depan orang lain. Tapi sekarang, Zhuge-Rulong rela membakar umurnya untuk menangkap Qin Chen. Ini jelas berarti bahwa dalam pikiran Zhuge-Rulong, masternya Silan, Chen Qing, jelas merupakan orang yang lebih penting daripada hidupnya. Hampir pada saat Zhuge-Rulong menembak, King Suguhua juga bergerak. Di tubuhnya, kekuatan tak berujung dari Yang Mulia mendidih dan mengamuk, seperti dewa, menyerangnya dengan kuat, dan Shou Yuan-nya melonjak. Dia benar-benar membakar Yuan hidupnya secara langsung. Karena dia tahu betul bahwa Zhuge-Rulong, sejak pihak lain membuat keputusan ini, dia tidak boleh membiarkannya berhasil. "Orang tua ini," ucap Zhuge-Rulong marah dan cemas, dan ingin menjatuhkan Qin Chen sepenuhnya. Qin Chen merasakan tekanan tak berujung menyapu dirinya, dan tubuhnya gemetar samar, dan hampir retak. Kekuatan yang dikeluarkan oleh seorang terhormat dari membakar kekuatan Shou Yuan sangat mengerikan. Namun, Zhuge-Rulong semakin cemas. Qin Chen menyadari bahwa keadaan mungkin telah berbalik. Istana tingkat Xiaodou ungu, tungku pil 10.000 Dao King. Jin, dua harta mengerikan yang mulia bergetar hebat, melawan di depannya. Pada saat yang sama, Qin Chen tiba-tiba mendesak asal mula waktu di benaknya dan memicu aturan waktu. Aliran waktu antara langit dan bumi di sisi ini dengan cepat mengeras. Aturan waktu. Gumam King Suguhua terkejut, tetapi meskipun ada aturan waktu, Zhuge-Rulong melakukan tembakan pertama, dan masih mengambil kesempatan pertama. Telapak tangan besar sudah ditekan, dan dengan keras, Qin Chen memacu kecepatan Zi Xiaodou Ligong dan tungku pil Wandao Qingjin bergetar hebat, dan itu meledak. Tangan besar takdir terus menangkap Qin Chen. Qin Chen segera mendesak kekuatan totem, niat membunuh yang tak ada habisnya melonjak di matanya, dan pedang karat misterius di tangannya naik ke langit dengan energi pedang yang tak ada habisnya. Energi pedang berada di atas awan, dan kekuatan totem itu terlalu kuat. Qin Chen meledak menjadi kabut berdarah, berlumuran darah, tapi dia juga mampu melawan Zhuge-Rulong yang sedang membakar darah. "Sial," ucap Zhuge-Rulong marah, frustrasi, dan ingin melanjutkan aksinya, tetapi saat ini, serangan King Suguhua telah melanda, dan serangan mengerikan datang kepadanya seketika. Kedua belah pihak bertarung satu sama lain, dan langit runtuh. Zhuge-Rulong langsung kaget dan kembali lagi dan lagi. Keduanya menjadi pucat dan mendengus, karena mereka berdua meledak dengan sekuat tenaga. Memanfaatkan kesempatan ini, kelima orang Qin Chen segera berkumpul bersama. "Shao Chen, apakah kamu baik-baik saja?" ucap semua orang memandang Qin Chen dengan cemas. "Semuanya, saya baik-baik saja,"
Ucap Qin Chen dengan cepat mengeluarkan sepotong pil dan menyerahkannya kepada semua orang, dan semua orang dengan cepat menelannya. Tiba-tiba, nafas di tubuhnya sedikit mereda. Melihat ini, King Su Guhua bergerak sedikit dan jatuh di samping Qin Chen dan berkata, "Teman kecil, apakah kamu baik-baik saja? Terima kasih senior karena telah membantuku." Ucap Qin Chen segera melengkungkan tangannya. "Kamu tidak harus sopan, lelaki tua ini juga ingin berterima kasih karena telah menyelamatkan keluarga King Suku." Ucap King Su Guhua berkata dengan ringan, "Jangan khawatir, ada orang tua ini di sini, Suge Rulong ini tidak bisa berurusan denganmu." "King Su Guhua, kamu orang tua." Ucap Suge Rulong menyipitkan matanya, frustrasi, dan marah. Begitu King Su Guhua datang, rencananya untuk mengambil Qin Chen dan yang lainnya segera terganggu. Pada saat ini, dia menyesali bahwa dia tidak menunjukkan semua kartu haulnya. Kalau tidak, Qin Chen mungkin bisa dikalahkan sebelum King Su Guhua tiba, tapi sekarang, semuanya sudah terlambat. Tentu saja, pada kenyataannya, dia tidak bisa disalahkan. Seorang veteran seperti dia telah memasuki akhir periode penurunan. "King Su Guhua, putra ini tidak memiliki hubungan denganmu, serahkan orang ini, aku akan membiarkanmu menikmati lebih dari setahun," kata Suge Rulong dengan suara dingin. King Su Guhua mencibir, "Anjing tua Suge, apakah menurutmu aku akan mendengarkanmu?" Suge Rulong berkata dengan dingin, "King Su Guhua, kamu tidak tahu siapa orang ini. Ada banyak rahasia dalam diri orang ini, yang berhubungan dengan masa depan surgawi kita. Jika Anda melakukan ini, Anda akan membantunya merajalela." "Oh," kata King Su Guhua melirik Qin Chen, temperamen luar biasa Qin Chen mengejutkannya, dan pada saat yang sama dia mengerti bahwa serangan Suge Rulong melawan Qin Chen pasti menghitung sesuatu. Namun, King Su Guhua hanya tertawa dan berkata, "Anjing tua Suge, kamu benar-benar tidak tahu malu. Jenius seperti itu, tidak peduli rahasia apa yang ada di dalamnya, semuanya adalah hal yang baik di dunia surgawi kita. Apakah sebagai orang yang dihormati, untuk keinginan egoismu sendiri, kamu sombong dan masih memiliki wajah untuk berdiri di sini di puncak surgaku? Apakah kamu mencari kematian?" Ucap Suge Rulong dan berkata lagi, "Kamu masih memiliki umur paling banyak 1000 tahun. Aku akan mengirimmu ke jalan lebih cepat." King Su Guhua tertawa, "Ya, saya mungkin tidak memiliki umur panjang, tetapi Anda tidak jauh lebih baik. Tidak masalah menyeret seseorang ke dalam air sebelum Anda mati. Apakah Anda ingin mengubah Tao dengan saya?" Ucap King Su Guhua mencibir dan berkata bahwa dia sama sekali tidak takut pada Suge Rulong. Kedua belah pihak telah bertarung satu sama lain selama puluhan ribu tahun, dan mereka sangat mengenal satu sama lain. Sifu. Pada saat ini, King Su Silan dan King Su Siyun datang ke sisi Qin Chen. Melihat Qin Chen, mata kecil King Su Silan sangat bersemangat, dan matanya yang indah bersinar. "Kamu gadis kecil di sini, apakah kamu tidak takut bahaya?" Ucap Qin Chen mencela bahwa dia sudah mengerti bahwa itu adalah berita bahwa dia telah membantu keluarga King Su, yang membangkitkan keingintahuan leluhur King Su Guhua, jadi dia menawarkan bantuan untuk kebaikan itu. Jiruyu memandang King Su Silan dan King Su Siyun, cemberut, mereka adalah dua embrio yang lebih cantik, bukankah Sao Chen akan menemukan beberapa wanita lagi di surga? Tetapi pada saat ini, sebuah pintu kehampaan muncul tidak jauh dari sana, dan pada saat yang sama, beberapa aura mengerikan muncul dan melangkah ke tempat ini. Apalagi ketiga orang ini semuanya memancarkan aura menekan langit, dan mereka ternyata adalah 3 bangsawan. Semua orang melihat ke atas, dan ketika mereka melihat wajah ketiga orang ini, mereka tiba-tiba datang. Yang Mulia Jiuyu, Yang Mulia Penghancur Bintang, Yang Mulia Ye Guang. Orang yang datang ternyata adalah Yang Mulia dari 3 kekuatan teratas di surga. Sebelumnya, karena masa laut virtual, ketiga bangsawan ini telah menyelidiki di 4 alam surga yang agung, namun tidak mengherankan jika mereka ada di sini sekarang. Begitu ketiganya muncul, mata mereka terfokus pada Qin Chen yang hadir. Saat ini, Qin Chen masih terlihat waspada. 2 harta karun besar itu tidak disingkirkan. Mereka melayang di atas kepalanya, waspada di sekelilingnya. Ketika ketiga yang mulia ini melihat, satu persatu, pelangi ilahi muncul di matanya. Sebab,
Dua harta berharga ini sangat familiar bagi mereka bertiga. Itu adalah tungku suci yang ditampilkan oleh pemuda yang pernah dikejar dan diserang oleh leluhur mayat iblis. Menatap tungku pil 10.000 Dao King Jin, ketiga yang mulia terkejut. Yang mulia dari tiga kekuatan teratas mereka muncul di alam surga selatan karena mereka ingin menyelidiki masalah leluhur mayat iblis di laut virtual yang mengejar dan menyerang Tian Jiao dari ras manusia belum lama ini, dan ingin menyelidiki asal-usul pemuda itu. Hanya saja mereka kehabisan akal, dan pada akhirnya mereka tidak dapat menemukan pihak lain, bahkan meminta leluhur Zuge untuk menghitung, dan mereka tetap tidak mendapatkan apa-apa. Tapi siapa sangka bahwa mereka benar-benar melihat tungku suci misterius yang muncul di kehampaan sebelumnya. Apakah orang ini jenius yang diburu oleh leluhur mayat iblis? Tatapan ketiga bangsawan semuanya tertuju pada Qin Chen, tatapan mereka membara, dan pelangi ilahi bermekaran. Di bawah tatapan mereka bertiga, meskipun Qin Chen berantakan, tapi postur tubuhnya luar biasa. Dia dikelilingi oleh aturan pelangi aturan yang mengerikan, heroik, dan luar biasa. Postur ini sangat menakutkan. Selain itu, Qin Chen juga memiliki nafas yang mengerikan. Nafas ini jelas hanya ranah mendiang guru suci, tetapi itu membawa perasaan berdenyut pada tiga guru besar. Putra ini luar biasa. Ucap ketiga yang mulia memiliki gagasan seperti itu di hati mereka pada saat yang bersamaan. Setelah itu, mata dari tiga master besar jatuh pada Zhuge Rulong dan King Suguhua lagi, dan ketika mereka melihat Zhuge Rulong, mereka tidak bisa untuk marah. Zhuge Rulong ini benar-benar menemukan sesuatu, dan benar-benar menyembunyikannya dari kita. Ucap ketiga yang mulia itu marah. Dengan begitu banyak mata, mereka dapat melihat bahwa Zhuge Rulong menargetkan Qin Chen dan yang lainnya, dan segera merasa yakin bahwa Zhuge Rulong pasti telah menghitung sesuatu, jika tidak, itu tidak akan kebetulan dan akan menindak Qin Chen dan yang lainnya. Saya telah melihat tiga yang mulia. Melihat orang-orang datang, King Suguhua segera mengangkat tangannya. Dia juga seorang yang mulia, tetapi dibandingkan dengan yang mulia dari tiga kekuatan teratas, identitasnya masih sedikit lebih buruk. Tidak masalah. Ucap yang mulia Jiuyu melambaikan tangannya, menatap Qin Chen, lalu menatap Zhuge Rulong, dan mendengus dingin, leluhur tua Zhuge. Kebetulan sekali, saya benar-benar melihatnya di sini. Saya tidak tahu apa yang terjadi di sini. Bukankah itu benar? Perlu menjelaskannya padaku. Ucap yang mulia Jiuyu tampak kesal dan berkata sambil mencibir. Hati Zhuge Rulong tenggelam dan dia dalam masalah. Dia tidak menyangka akan melihat tiga bangsawan di sini. Jelas pihak lain telah menebak sesuatu. Dia mengalihkan pandangannya dan terus berpikir di dalam hatinya, dan berkata sambil tersenyum, "Yang mulia, orang tua ini merasakan bahwa tempat makam pedang ini telah berubah sebelumnya, jadi saya datang untuk menyelidikinya. Tanpa diduga, saya melihat orang ini, Yang Mulia Jiuyu, bukankah Anda mencari pemuda yang dikejar oleh leluhur mayat iblis di lautan pasang surut? Orang tua ini telah menemukannya. Aku masih membutuhkanmu untuk menemukannya sekarang." Ucap Yang Mulia Jiuyu mendengus, menatap Qin Chen, matanya redup, dan berkata dengan ringan, "Kamu benar-benar ingin aku menemukanmu. Aku tidak tahu siapa kamu dan mengapa kamu dikejar oleh leluhur mayat iblis. Bersembunyi dalam persembunyian, dapatkah kamu menjelaskannya kepadaku?" Yang Mulia Jiuyu melangkah keluar dan berjalan menuju Qin Chen, menggedor, pelangi ilahi melonjak di sekujur tubuhnya, dan aura Yang Mulia memenuhi dirinya. "Siapa Yang Mulia?" Mendengarkan nada tidak menyenangkan dari Yang Mulia Jiuyu, Qin Chen mengerutkan kening. Dia sama sekali tidak mengenalnya, jadi dia sangat marah ketika muncul. Bisakah Yang Mulia Jiuyu tidak marah? Mereka bertiga mencoba yang terbaik untuk menemukan Qin Chen, tetapi tidak menemukan apapun, tentu saja tidak bahagia di hati mereka. Apa yang terjadi di laut pasang surut begitu berisik sehingga di mata Yang Mulia Jiuyu, Qin Chen harus mengambil inisiatif untuk menemukannya dan muncul di depan mereka dengan patuh, alih-alih membiarkan mereka mencarinya. Chen King, orang ini adalah Yang Mulia Jiuyu dari salah satu kekuatan tertinggi di surga, Gunung Suci Daewo. Ketika dia melihat Yang Mulia Jiuyu, dia masih tidak memberi hormat. Yang Mulia Jiuyu, adik Chen King, dia tidak masuk akal, dan saya berharap Anda untuk memaafkannya.
Ucap King Suguhua buru-buru membulatkan Qin Chen. Yang lainnya juga pusing. Melihat Yang Mulia Jiuyu, dan masih sangat bangga, anak ini terlalu sombong bukan? Saya telah melihat Yang Mulia Jiuyu, kata Qin Chen, tetapi hatinya sangat dingin, karena sebelum Yang Mulia Jiuyu memandangnya, matanya sangat tajam, terutama ketika dia menatap istana Zixiao Dousidi dan Tungku Pilwan Dao Qingjin, matanya bahkan lebih redup. Chen King, apakah ini nama aslimu? Ucap Yang Mulia Jiuyu mengerutkan kening. Haha, Chen King, ini hanya nama samaran untuknya, apakah kamu tidak mengenali harta yang mulia lainnya pada orang ini? Zixiao Dousiligong, itu adalah harta dari Venerable Skyfire yang berkolusi dengan klan iblis saat itu. Selama ujian di surga, dia memberikannya kepada seorang anak bernama Qin Chen di surga timur. Jika saya tidak salah menebak, orang ini adalah Qin Chen dari surga timur. Kata Zhuge Rulong tiba-tiba berseru. Qin Chen. Mendengar nama ini, banyak orang menunjukkan keraguan dalam ekspresi mereka, tetapi mata Yang Mulia Ye Guang berbinar. Jika dia ingat dengan benar, Qin Chen, yang diwarisi dari pengadilan surgawi, adalah muridnya bukan? Dalam kejadian itu, ada keributan di Tiangong, karena dikabarkan bahwa Qin Chen direkrut oleh Tuan Yao Guang dari mansion besar Guanghan dari alam surga timur. Tuan Yao Guang membuat kesalahan dalam pekerjaannya di Tianji dan dihukum ke Tianji Timur. Karyanya di langit juga sangat penting. Dia juga akrab dengan guru dari guru suci Yao Guang. Apakah kamu Qin Chen? Murid saya, ucap Yang Mulia Ye Guang maju selangkah dan mengerutkan kening. Junior Qin Chen, saya telah melihat Yang Mulia Ye Guang senior. Ucap Qin Chen melangkah maju dan berkata dengan hormat, toh dia tidak bisa menyembunyikannya, jadi tentu saja dia harus berbicara saat ini. Apakah ini benar-benar pria itu? Ujian di surga, itu terjadi lebih dari 10 tahun yang lalu. Bukankah orang ini hanyalah orang suci surgawi saat itu? Mengapa dia sudah menjadi mendiang guru suci hanya dalam belasan tahun? Berapa kecepatan perbaikan rantai ini? Ucap semua orang terkejut. Bahkan Yang Mulia Ye Guang dan yang lainnya diam-diam terkejut. Kecepatan perbaikan rantai seperti itu, di kekuatan tertinggi surga, tidak terlihat sama sekali. King Susilan juga menatap Qin Chen dengan kaget. Sifu hanya seorang bijak surgawi lebih dari 10 tahun yang lalu, dan berasal dari alam surga timur. Dia terkejut di dalam hatinya, tetapi pada saat yang sama kesal, Chen King, ya, penjahat besar ini, Sifu, sebenarnya memberitahu saya nama samaran. Dia depresi. Kalian di sini datang pada waktu yang tepat. Dalam ujian di surga tahun itu, orang ini diwarisi oleh Yang Mulia Skyfire, yang bersekongkol dengan klan iblis, dan bahkan membunuh putra suci Zhuge Su dari keluarga Zhuge saya. Sebelumnya orang ini dikejar dan diserang oleh leluhur iblis di laut virtual. Setelah perhitungan yang cermat, masa depan orang ini terkait dengan takdir alam surga kita, dan merupakan sumber bencana di alam surga kita. Itu sebabnya saya mengambil tindakan. Saya ingin menangkapnya, tetapi diblokir oleh King Suguhua. Kebetulan kalian datang bersama, bergandengan tangan dengan saya untuk menjatuhkan orang ini dan mencari tahu identitas aslinya. Ucap Zhuge Rulong dengan dingin. Begitu komentar ini keluar, semua orang terkejut dan mereka semua memandang Qin Chen, sumber bencana di surga. Kamu kentut, ucap Ji Wuxu tiba-tiba berteriak. Sumber bencana apa di surga? Saya pikir Anda adalah bencana surgawi. King Suguhua juga menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, Zhuge Rulong, kamu, seorang senior, sangat memfitnah seorang junior, tidakkah kamu menyadari bahwa kamu terlalu berlebihan?